magister profesi psikologi UMS. Kemudian beliau memiliki pengalaman menjadi asosiat psikolog di BKPP UMS tahun 2018 sampai 2020. Beliau juga menjadi psikolog klinis di Student Mental Health and Wellbeing Sport. Kemudian kesibukannya beliau sekarang adalah menjadi founder Beyond Self Empowerment Solution dan menjadi psikolog klinis di Puskesmas Viro Brajan. Kemudian menjadi psikolog klinis di Klik Dokter. Wow, keren sekali Mbak Nasri. Apabila Sobat Pena mau ada yang konsultasi nih, bisa langsung nih ketemu Mbak Nasri. Bisa offline maupun online ya Mbak ya. Ya, betul banget. Bisa online ataupun offline, Mbak Ami. Baik, Hmm. seperti yang sudah kita tahu pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu self forgiveness, pentingnya memaafkan diri untuk kesehatan mental. Yang perlu kita tahu, tidak memungkiri sih kita hidup pasti pernah melakukan sesuatu kesalahan baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan, dan biasanya respon yang dimunculkan pun beragam, dari yang merasa bersalah, merasa kesal, menyesal, sampai benci terhadap diri sendiri. Meskipun sangat penting untuk memaafkan orang lain nih, pastinya kita juga harus dong memaafkan diri kita sendiri. Baik, karena pada kesempatan kali ini sudah bergabung Mbak Nasri untuk sharing dan membicarakan hal ini lebih detail, jadi kita bisa Mhm. mengetahui apa sih pentingnya self forgiveness ini, maafkan diri ini, prosesnya bagaimana sih. Nah, menurut Mbak Nasri sendiri nih, self forgiveness itu apa sih Mbak? Oke, terima kasih Mbak Ami waktunya. Ini sebenarnya nih ya, saya jadi nggak enak nih sama-sama psikolog nih di sini nih moderatornya nih. Mungkin nanti bisa Oh, saling nggak apa-apa menambahkan lah Mbak. gitu. Iya, dan Iya. mungkin juga teman-teman yang bergabung di sini banyak yang teman-teman psikolog juga. Jadi mungkin bisa nanti kalau kita masih ada kurangnya bisa tambahkan gitu. Tema kali ini sangat menarik ya tentang memaafkan gitu yang sangat dekat ya, kayaknya deket banget sama kita gitu. Tapi ada beberapa bahkan mungkin saya sendiri itu kadang masih agak sulit nih memaafkan gitu ya. Atau gini deh, sudah benar-benar maafin belum sih kita gitu ya. Kadang PR-nya itu gitu. Nah, pertanyaan Mbak Ami yang pertama adalah apa itu self forgiveness gitu. Kita perlu tahu dulu nih kalau maaf itu biasanya karena ada luka sebelumnya gitu ya. Kalau dalam fisiknya gini, kalau misal kita lari jatuh terus terluka, maafnya itu adalah perban yang buat nutupin lukanya kita nih gitu. Jadi kalau luka jatuh perlu dibersihin lukanya, harus diperban biar nggak terluka lagi, biar sembuh gitu. Nah, setiap orang bisa punya lukanya masing-masing nih. Bisa jadi jatuh, lukanya cuma lecet gitu ya. Bisa jadi ada Oh, yang jatuh kemudian lukanya itu harus dijahit gitu gawat. ya. Ada yang lukanya kemudian harus diperban, ada yang kemudian harus patah tulang sampai patah tulang gitu ya. Jadi akhirnya hmm, cara pengobatannya berbeda-beda gitu. Artinya cara memaafkannya itu bisa beda-beda gitu. Yang hanya terluka kemudian tergores, atau yang lukanya sampai harus patah tulang, atau sampai dengan diperban, otomatis cara memaafkannya berbeda-beda. Lah si perban, si patah tulang kemudian dioperasi, itu adalah salah satu cara-cara memaafkan kalau dalam psikologi. Sama, kalau dalam psikologi kita disakiti, kita terluka, bisa sembuh kalau kita memaafkan gitu. Nah, uniknya nih setiap kali kita ketemu sama orang lain, kita menjalani kehidupan-kehidupan kita gitu ya, itu kita memberikan peluang yang sangat besar kepada diri kita sendiri sebenarnya untuk ketemu banyak luka gitu. Kita nggak bisa tuh kendalikan, ah saya mau di rumah aja lah biar nggak terluka. Nggak bisa dong ya. Jadi kita pasti akan bertemu orang lain, kemudian bertemu dengan misalnya suatu aktivitas yang punya kecenderungan untuk membuat kita terluka tuh, kayak gitu. Jadi seni memaafkan ini basic banget nih ya. Ketika kita bisa memaafkan diri sendiri, kita akan bisa menjalani hidup kita jauh lebih menyenangkan gitu. Nah, terus apa dong memaafkan gitu ya? Memaafkan itu bukan mengalah nih teman-teman. Kadang
ya udahlah aku maafin aja kayak gitu ya. Bukan, tidak sama dengan mengalah ataupun menyerah gitu. Aku udah pusing banget, nggak selesai-selesai nih masalah gitu ya. Aku menyerah aja gitu. Aku maafin aja. Kadang kita masih agak ini nih, agak belum jelas, masih abu-abu gitu ya. Antara apakah saya itu sedang mengalah atau menyerah gitu ya pada suatu keadaan gitu. Tapi alih-alih demikian, kita ngelabelinya memaafkan tuh, ternyata belum gitu ya. Karena sebenarnya memaafkan adalah sebuah mekanisme nih, mekanisme pelepasan rasa bersalah. Jadi kita melepaskan ikatan, kayak misal ada banyak lidi tuh diikat kenceng, kita coba untuk melepaskannya satu-satu. Itu adalah proses memaafkan, dilepas biar nggak sesek lidinya. Kalau kita mau menggunakan lidi itu harus dilepas satu-satu gitu. Dilepas rasa bersalahnya, dilepas rasa tidak nyamannya gitu ya. Dilepas rasa bencinya, amarahnya gitu ya. Pada diri sendiri, kalau itu ada lukanya sama diri sendiri, merasa tidak puas dengan diri sendiri, misalnya aku insecure nih, misalnya gitu ya, otomatis kita lepas tuh rasa insecure-nya, itu bentuk memaafkan gitu. Atau kepada orang lain, kalau misal kita pernah dilukai sama orang lain, kita coba untuk melepaskan marah kita ke orang lain. Jadi bukan kita menyerah sama diri kita, aku udah nggak bisa banget nih, aku mau pergi aja dari dia, aku coba untuk memaafkan dengan cara pergi. Nah, bukan seperti itu ya. Kemudian juga memaafkan bukan berarti menyangkal nih Mbak Ami nih, bukan berarti menyangkal semua peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi gitu. Jadi bukan berarti kita menjauhi tadi. Jadi justru memaafkan itu membantu kita untuk menerima nih, menerima dan berpikir lebih baik gitu, berpikir lebih baik untuk melanjutkan hidup dengan perasaan yang lebih free, yang lebih tenang gitu. Siapa di sini yang sudah bisa ketemu sama orang yang ngeselin gitu ya, sama dosennya yang kasih nilai D, kemudian udah bisa senyum tuh, nah itu udah memaafkan tuh, gitu ya. Siapa di sini yang ngerasa bahwa eh, saya kalah dari orang lain karena saya nggak lebih pintar misalnya, dan saya bisa menerima itu artinya saya sudah memaafkan. Wah, saya kok masih ini, kok saya gemuk ya misalnya gitu, kok saya kurus sih, kok saya jerawatan sih misalnya gitu, dan kita masih berkutat dengan hal itu, jangan-jangan kita belum memaafkan diri kita bahwa kita memiliki segala kekurangan itu gitu Mbak Ami. Oke, memang kita memang harus melakukan apa nih, mekanisme proses pelepasan ya Mbak. Jadi Betul. kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh Mm-mm. menyangkal, memang harus Mm-mm. apa ya, menerima dulu ya Mbak ya, Betul, betul, menerima dulu apa menerima. yang sudah Mm-mm. terjadi. Kemudian mengapa sih Mbak kita harus memaafkan diri dan manfaatnya untuk diri kita itu apa Mbak untuk dengan memaafkan diri ini? Oke, ibaratnya gini, ketika kita memaafkan itu kan biasanya karena ada dendam sebelumnya ya, ada rasa bersalah tadi, ada emosi-emosi negatif dalam diri kita, ada banyak marah, dendam, benci, kecewa gitu. Itu kita iket tuh kenceng-kenceng dalam hati, dalam pikiran, terus menerus, makin kenceng gitu. Nah, ketika itu makin kenceng, sesek nggak tuh? Jadi sesek banget. Apalagi misal nih, kita belum maafin teman kita yang udah nyakitin diri kita. Kalau ketemu gimana rasanya? Nggak nyaman ya? Deg-degan, keringetan, dendamnya di sini ngedongkol banget gitu ya. Atau misal kita masih insecure sama diri kita, sama kekurangan kita, belum bisa menerima. Kalau ngaca jadi kesel banget sama diri sendiri. Kok aku gini banget sih, nggak bisa tidur misalnya. Kalau kita terus-menerus dengan hal itu, artinya kita belum bisa memaafkan, kita akan tidak nyaman otomatis hidupnya gitu ya. Jadi tidak tenang, jadi tidak bisa berpikir positif, tidak bisa um, apa ya, berdampingan dengan hal-hal yang menyenangkan. Karena merasa bahwa perasaan-perasaan yang negatif tidak pernah selesai dan terus menghantui gitu Mbak Ami, terus membayangi di belakang gitu, otomatis jadi berjarak tuh sama kebahagiaan ya. Kita kasih jarak sendiri, jangan-jangan kebahagiaan udah mau datang, kitanya terus berkutat dengan rasa bersalah, dengan ketidaknyamanan diri kita dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri gitu. Akhirnya kita jadi nggak bisa move on, bergerak pun tidak mampu kayak gitu. Akhirnya jadi
berkutat dengan pikiran negatif, tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Bahkan kalau sampai parah nanti bisa, kalau terus-menerus dipikirkan bisa juga sampai gangguan depresi, gangguan kecemasan gitu ya. Itu akan bisa sampai ke sana kalau tidak disembuhkan, artinya ya tidak disembuhkan gitu. Oke, berarti memang sangat berpengaruh pada diri kita ya Mbak, kalau Mm-mm, memang kita nggak bisa memaafkan diri kita dengan baik, mm-mm, gitu kan. Fisik, kesehatan mental, mungkin kehidupan sosial juga, mm-mm. mungkin cara berperilaku kita dan kepuasan hidup kita pun juga akan terhambat ya Mbak, gitu ya Mbak. Betul banget, kepuasan hidup Mbak Ami itu, ini sih kepuasan hidup kan lebih ke ini ya, bagaimana kita bisa memaknai diri kita ya. Ketika kita belum bisa maafkan diri kita atau orang lain, otomatis kita tidak bisa bersyukur nih, dengan tidak bisa melihat kelebihan kita karena fokusnya ke hal yang negatif gitu. Oke, kalau untuk prosesnya untuk memaafkan sendiri nih Mbak, Mm-mm. bagaimana sih Mbak alurnya bisa kita bisa memaafkan diri? Pastinya Sobat Pena semua para kepo nih Mbak, gimana sih bisa memaafkan diri dengan baik dan bisa bisa apa ya? Bisa terjadi memaafkan diri pada diri sendiri dengan baik gitu loh Mbak. Oke, unik ya Mbak Ami ya, proses untuk memaafkan. Mungkin ini ya, memaafkan itu hal yang sulit bagi sebagian orang gitu ya, karena memang memaafkan itu kita punya berbagai macam perasaan yang perlu diurai satu persatu nih. Jangan-jangan kita ada dendam, kecewa, marah jadi satu. Kita ikut jadi satu. Kalau kita mau memaafkan, kita harus ngurai satu-satu gitu. Dan kita harus melawan ketidaknyamanan itu. Melawan ketidaknyamanan dalam diri itu benar-benar capek gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah coba, ini hal yang tidak mudah gitu. Kayak lari maraton tapi nggak capek-capek, nggak sampai-sampai ke ujung gitu. Aku tuh kayaknya udah lari tapi garis finishnya nggak kelihatan. Itulah proses memaafkan gitu ya. Karena saya kok kayaknya coba untuk memaknai rasa sedihnya tapi kok belum bisa berdamai gitu. Makanya kenapa memaafkan itu menjadi sulit, karena perasaan negatifnya bercampur banyak. Misalnya ada amarah dengan satu orang, ada ketidakpuasan pada satu orang, memang satu orang nih yang kita anggap bermasalah misalnya ya, tapi perasaannya banyak banget. Ada rasa marah, ada rasa dendam, ada rasa tidak puas, ada rasa misalnya kecewa gitu. Campur jadi satu. Belum lagi misal itu sudah menumpuk 2 hari, 3 hari, 5 tahun, apalagi 10 tahun, itu udah luar biasa kenceng gitu ya. Kenceng ikatannya untuk bisa mengurainya satu persatu, untuk pegang talinya aja udah ogah ah, untuk melihat aja udah, wah itu aku bakal capek banget kalau ngelihat itu gitu ya. Makanya prosesnya menjadi sulit gitu. Jadi apa step yang pertama yang bisa kita lakukan untuk memaafkan? Hmm, yang pertama adalah ini, hmm, mengenali perasaan kita gitu. Kadang kita secara otomatis dari kecil ya, bahkan diajarkannya kita tidak terbiasa untuk menerima emosi-emosi negatif Mbak Ami. Jadi ketika kita merasa sedih, nggak boleh sedih gitu ya, kamu harus senang gitu. Kamu nggak boleh marah, marah itu tidak boleh. Kita dari kecil sudah diajarkan untuk tidak boleh merasakan emosi-emosi negatif tuh. Marah nggak boleh, sedih nggak boleh, kamu nggak boleh kecewa misalnya gitu. Padahal kita boleh untuk memiliki semua perasaan, baik itu perasaan positif maupun emosi yang negatif. Terus apa dong yang nggak boleh? Masa iya mau marah-marah mukul orang boleh gitu? Masa iya kita kecewa teriak-teriak kayak gitu boleh gitu ya? Mungkin ada yang tanya gitu nih teman-teman di sini. Emosi dasarnya itu kita boleh lakukan, kita boleh rasakan, mohon maaf, kita boleh rasakan. Yang nggak boleh adalah respon yang tidak sesuainya. Gimana sih caranya marah yang sesuai gitu ya? Gimana sih caranya kecewa yang sesuai? Yang tidak boleh itu responnya. Marah dengan memukul, memukulnya yang nggak boleh gitu ya. Nada tingginya yang nggak boleh. Kita tidak boleh melakukan emosi negatif, meluapkan emosi negatif dengan menyakiti diri kita sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi kita harus merenungkan nih. Step pertamanya mengenali perasaan kita dengan cara merenungkan dulu peristiwa ini. Misalnya saya habis ketemu sama bos saya nih misalnya, tapi tidak menyenangkan, kasih tugas banyak banget misalnya. Kita renungkan dulu gimana diri saya memaknai peristiwa tadi misalnya gitu ya. Apakah saya marah,
apakah saya kecewa, apakah saya getun gitu apa ya kalau Jawa itu misalnya, ataukah saya gregetan, dimaknai dulu gitu. Jangan-jangan kita selama ini terbiasa untuk denial. Ah ya udahlah aku coba untuk angin lalu, efeknya jadi autopilot gitu. Yang kedua, tanggung jawab dengan perasaan kita gitu. Apa dong tanggung jawab dengan perasaan kita gitu ya? eh, kita harus membangkitkan ke diri kita bahwa kita butuh untuk memaafkan diri sendiri gitu. Kita harus kasih self talk nih sama diri kita. Saya tuh butuh untuk memaafkan. Yang butuh memaafkan adalah saya, bukan orang lain gitu. Karena ketika saya memaafkan, hidup saya akan jauh lebih tenang. Sugesti itu sangat diperlukan untuk diri kita karena itu akan masuk ke alam bawah sadar dan justru akan lebih motivasi kita tuh untuk memaafkan orang lain. Utamanya diri kita diri sendiri dulu deh. Karena kalau kita sudah bisa memaafkan orang lain, respon orang lain terserah, bukan menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Apa-apa yang ada dalam diri kita itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Respon orang lain, mau itu memaafkan kita atau tidak, itu adalah hak prerogatifnya Allah tuh. Kadang kita lupa ya, jadi kok dia nggak maafin aku sih, padahal aku udah maafin dia loh, sakit hati lagi deh aku gitu ya. Kita terlalu buru-buru untuk haknya Allah tuh yang menggerakkan hati mereka gitu. Jadi lakukanlah yang bisa kita lakukan gitu. Kadang yang membuat kita nggak bisa maafin orang, nggak bisa move on karena kita fokus ke hal yang nggak bisa kita rubah, nyata-nyata nggak bisa kita rubah gitu. Jadi yuk fokus bahwa aku butuh nih maafin orang lain biar aku bisa jauh lebih tenang, bisa jauh lebih bersyukur kayak gitu-gitu. Dan munculkan empati dalam diri sendiri gitu ya. Empati tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Jadi empati sama diri sendiri bahwa ya kita itu manusia diciptakan sama Allah gitu ya, diciptakan Tuhan kita ada kekurangannya. Kadang kita udah buru-buru melabeli aku tuh harus bisa melakukan ini gitu ya. Aku anak pertama nih misalnya harus bisa melakukan ini. Aku psikolog nih misalnya ya. Aku harus bisa selalu ada untuk orang lain. Aku seorang guru nih. Masa iya aku nggak bisa ngajarin murid-murid gitu ya. Kadang kita sudah terlalu dini melakukan atau memberikan standar. Akhirnya ketika ada murid kita yang nilainya jelek, kita menyalahkan diri sendiri. Wah aku jadi guru, kok gini banget ya. Nggak pinter jadi guru. Terus menyalahkan diri sendiri, jadi nggak memaafkan. Nah, itu biasanya cikal bakal kita tidak bisa maafkan diri sendiri karena tidak memberikan empati, nggak ngasih ruang ke diri sendiri bahwa kita punya kekurangan gitu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah hmm, ekspresi perasaan gitu. Jadi kita perlu mengekspresikan perasaan kita. Kita harus menyampaikan bahwa minimal ke diri sendiri gitu ya. Diri kita harus paham bahwa saat ini perasaanku apa sih? Buat dialog deh sama diri sendiri. Misalnya, wah seharian ini aku ketemu sama temen aku, temen lama aku, kok hatiku nggak enak ya. Jangan-jangan aku dulu pernah disakiti, misalnya kayak gitu. Atau aku ketemu di jalan ada orang mirip temenku, marah banget rasanya masih kebawa tuh rasa nggak nyamannya. Jangan-jangan aku belum maafin gitu. Nah, dialog sama diri sendiri. Apa yang dibahas ketika berdialog dengan diri sendiri gitu? Perasaan negatif apa yang sudah terlibat dalam masalah ini gitu. Jadi misalnya tadi ketemu bos, dikasih tugas banyak banget dan capek gitu ya, sampai capek. Perasaan negatif apa sih yang terlibat tadi, apa aja? Apakah ada kecewa, ada marah, ada misalnya sedih, atau hanya sedih aja, atau merasa tidak mampu gitu. Dialog sama diri seperti itu. Dan nanti apa nih yang harus dirubah dalam proses memaafkan diri sendiri? Apa nih yang harus saya rubah ketika misalnya aku memaafkan diri sendiri? Gitu. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kembali citra diri yang baru gitu ya. Kita sendiri yang bisa membangkitkan. Aku bisa gitu. Aku mampu untuk memaafkan diri sendiri. Aku mampu jadi orang yang baru gitu. Saya yang tidak bisa maafkan adalah saya yang dulu. Yuk kita coba membenahi diri sendiri gitu. Sekarang apa yang perlu kita perbaiki gitu. Gitu dan apa ya menjadikan masa lalu itu menjadi referensi gitu Mbak Ami, referensi bahwa berkaca ke belakang kadang
orang-orang yang belum bisa maafkan, kita yang belum memaafkan itu biasanya masih fokus dengan masa lalu tuh, berkutat dengan masa lalu, belum bisa, itu adanya di spion tuh, jauh di belakang. Itu masih berkutat di sana terus, padahal kehidupan kita terus berjalan tuh. Dan orientasinya ke depan gitu. Jadi what should I do gitu. Kadang kalau misal belum bisa memaafkan tuh masih di belakang terus. Belum sampai saya harus ngapain nih? Saya belum bisa maafin dia, saya harus ngapain sekarang? Kayak gitu. Itu Mbak Abi mungkin. Oke, berarti berarti untuk yang pertama, proses yang pertama itu kita dengan mengenali perasaan kita, Mm-mm. yaitu dengan merenungkan peristiwa, bagaimana diri kita itu memaknai peristiwa itu ya Mbak Nasi. Kemudian Betul. kita juga harus tanggung jawab nih pada diri kita, mungkin Mm-mm. dengan kita berbicara dengan diri sendiri, kita self talk, bagaimana sih diri kita. Kemudian kita perlu nih fokus maafin diri dengan mungkin empati dengan diri kita. Kemudian bisa juga kita dengan mengekspresikan perasaan kita, Mhm. kita buat dialog pada diri kita. Yang dibahas ya apa? Perasaan negatif yang mungkin cuplikan satu hari ini kita kesel banget, kita dapat Mhm. perasaan Mhm. negatif dari berbagai sudut pandang. Nah, kita dialogin bagaimana perasaan itu bisa terjadi. Kita tanya alurnya, oh berarti memang aku harus cari solusinya nih. Aku harus cari apa namanya jalan keluarnya nih. Kenapa aku bisa ke perasaan negatif itu terus. Mhm. Kemudian Mhm. yang terakhir dengan menciptakan citra diri yang baru. Jadi kalau bisa kita memang jangan terlalu memikirkan masa lalu. Anggap saja Mhm. masa lalu itu sudah berlalu. Kayak lagu, masa lalu biarlah berlalu. Begitu ya, Mbak. Iya, benar-benar Jadikan Mbak itu Ami. Jadikan itu tantangan baru pada diri kita untuk memotivasi diri kita agar diri kita itu terus berkembang Mhm. lebih baik lagi daripada sebelumnya dan berorientasi pada masa depan. Mhm. Gitu. Begitu ya Mbak Nasri. Iya, Mbak Ami, betul. Kemudian Dan mhm. tadi di depan kita sudah membahas sedikit tentang dampak negatif Mhm. dari Mhm. ketidakmampuan kita untuk memaafkan diri Mbak. Kalau menurut Mbak Nasri sendiri, eh, dampak negatif dari ketidakmampuan kita memaafkan diri itu apa saja sih Mbak detailnya? Oke, banyak hal ya Mbak Ami ya, ketika kita tidak bisa memaafkan diri sendiri, otomatis kita tidak bisa secara objektif memandang diri kita sendiri dan tidak bisa secara objektif melihat orang lain tuh. Jadi ketika kita berdiskusi dengan orang tersebut, kita nggak hear and now deh. Nggak bisa mempertimbangkan hal yang objektifnya. Melihat kesalahan dia, kemudian melihat kesalahan kita terus-menerus gitu. Akhirnya jadi tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Kemudian juga kalau terus-menerus dibiarkan, itu bisa kita kehilangan motivasi atau bahkan kalau settingnya itu adalah sebuah pekerjaan, karena kita misalnya belum bisa memaafkan kepala, kalau misal masalah dengan kepala atau dengan teman kantor misalnya, jadi nggak semangat kerja, nggak ada motivasi kerja, bisa sampai ke burnout misalnya gitu, masalah-masalah psikologis ya, ke burnout, jadi nggak semangat Iya. ke kantor misalnya gitu. Atau kalau teman-teman itu misalnya, atau mungkin bisa juga kalau terus-menerus setelah burnout bisa jadi depresi gitu, atau jadi punya gangguan kecemasan misalnya gitu Mbak Ami. Jadi karena kita fokus dengan kekurangan, fokus dengan rasa bersalah, tidak mampu mengambil sebuah dalam kejadian ini apa yang bisa kita syukuri misalnya gitu, gratitude ya, akhirnya jadi mm, depresi, jadi kecemasan, itu sangat mungkin terjadi Mbak Ami gitu. Oke, berarti memang hal ini tuh sangat Mm-mm. berdampak pada diri kita ya Mbak. Jadi Mm-mm. memang tidak bisa disepelekan, Mm-mm. meskipun dari hal kecil memaafkan diri pun itu sangatlah berguna bagi diri kita. Kalau tidak bisa berpengaruh pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita, begitu ya Mbak. Mhm. Mhm. Kalau boleh tahu nih Mbak, biasanya faktor-faktor apa saja sih Mbak yang mungkin menghambat diri kita itu Mhm. bisa memaafkan diri? Biasanya itu apa saja Mbak, kalau boleh tahu? Oke, banyak hal ya. Memaafkan itu kan biasanya erat kaitannya dengan luka gitu ya. Maafkan erat kaitannya dengan luka. Luka itu biasanya tentang persepsi tentang diri sendiri. Ada yang misal dimarahin sama atasan atau ada cekcok sama temen, dia biasa aja nih. Ah, biasa aja itu mah kayak biasa. Tapi ada yang merasa itu adalah sebuah luka. Kemudian jadi nggak bisa maafin.
Otomatis itu karena adanya persepsi yang berbeda-beda setiap orang. Nah, faktor seseorang tidak bisa maafkan, faktor seseorang bisa maafkan biasanya karena persepsi seseorang dalam mempersepsikan suatu keadaan atau kejadian gitu. Bagaimana persepsi seseorang. Yang kedua, kedewasaan, artinya bagaimana dia mampu memandang suatu hal dalam objektif atau tidak, seperti itu Mbak Ami. Relasi sosial, support system artinya ya, ketika kita punya support system yang baik, support system yang bagus, otomatis kita punya referensi yang lain. Ketika misalnya kita punya masalah dengan orang lain, solusinya harus apa nih? Kita lari ke support system. Kalau kita nggak punya support system atau support system yang nggak bagus, otomatis kita tidak bisa memaknai suatu kejadian dengan bagus, kita tidak bisa menjadi orang yang mudah memaafkan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi support system sangat penting di samping persepsi tadi gitu Mbak Ami. Kurang lebih dua itu dulu. Oke, berarti memang harus ada persepsi pada diri, Mm-mm, kemudian kedewasaan, kemudian mm-mm, support system itu sendiri ya Mbak. Tapi mm-mm, kalau misal nih Mbak, mm-mm, dari support system sendiri itu tidak mendukung, mm-mm, kan mm-mm, kadang ada nih eh, dia punya pengalaman masa lalu yang mungkin mm-mm, mungkin ada masalah dengan orang, dia tidak mau mm-mm, maaf, tidak belum mau memaafkan dan dia pun jadi mm-mm, menyalahkan diri atas semua kejadian yang terjadi dan dari lingkungan keluarga, lingkungan teman itu sangat tidak mendukung dia ketika dia bercerita tidak mm-mm, direspon, jadi tidak sangat tidak direspon positif. mm-mm. Itu menurut Mbak Nasri apa yang harus dilakukan orang individu itu untuk menanggapi support system yang kurang mensupport dirinya, Mbak? Oke Mbak Ami, ketika support system kita itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, artinya misalnya support system itu tidak memberikan feedback yang sesuai harapan kita, atau kita melihat diri kita kok kayaknya aku sudah menarik diri banyak dari orang lain gitu ya. Saya banyak di kamar karena belum bisa memaafkan misalnya. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita perlu bantuan profesional gitu. Jadi ketika misalnya ada teman-teman di sini yang nanya, kapan nih saya perlu ke profesional? Jawabannya adalah pertanyaan Mbak Ami tadi. Ketika support system yang kita butuhkan itu mulai tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, atau kita mulai menarik diri dari orang lain, cari support system yang lain. Jawabannya gitu sebenarnya, cari support system yang lain. Karena akan sangat sulit ketika mencari support system yang lain, misalnya dalam kalau teman kita sulit ya nyari teman baru, misalnya kita Iya. harus Hmm. apa namanya, cari tahu dulu dia orangnya bakal ember atau tidak, dia nyaman atau tidak, itu membutuhkan waktu jauh lebih lama. Larilah ke profesional gitu ya, larilah ke psikolog misalnya, kayak di teman-teman psikolog yang ada di pena psikologi misalnya gitu, atau di tempat-tempat yang lain yang teman-teman mudah untuk jangkau, larilah ke sana gitu, sampai dengan teman-teman kemudian nanti siap untuk ketemu support system yang lalu gitu, atau siap untuk membangun support system yang baru yang lebih bisa jadi ringnya teman-teman biar nggak terjatuh gitu gitu Mbak Ami. Oke, berarti memang kita tuh jangan kalau ketika memang diri kita itu merasa diri sudah tidak merasa tidak baik, jangan Mhm, ragu dan mhm. jangan sungkan untuk mencari pertolongan dari tenaga profesional ya teman sobat pena Iya. semua. Oh ya, kalau apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh loh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita. Oke, baik. Kalau untuk apa namanya? Tadi kita sudah membahas beberapa dari arti dari self forgiveness itu Mhm, sendiri, kemudian mengapa kita harus memaafkan diri, dampak positifnya, kemudian bagaimana prosesnya yang dari kita harus apa namanya? Kita harus mengenali perasaan kita, kemudian merenungkan peristiwa itu sendiri, kemudian tanggung jawab pada diri sendiri, kemudian kita fokus pada memaafkan diri sendiri dengan empati, kemudian kita mengekspresikan perasaan kita dan menciptakan citra diri yang baru, yang tentunya kita harus move on dari masa lalu. Begitu ya Mbak Nasri. mhm, mhm. Kemudian kalau kita sambil menunggu teman-teman sobat penas semua apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dong mungkin apa ya pesan-pesan dari Mbak Nasri yang
bisa disampaikan kepada Sobat Pena agar ya mungkin lebih bisa memaafkan diri dengan baik? Oke, biar bisa lebih memaafkan diri lebih baik itu sebenarnya ini Mbak Ami, kita perlu self care, bukan self care ya. Self care. Jadi kita perlu care nih sama diri sendiri. Caranya gimana? Si self care ini nanti bisa membantu kita bisa membuat kesehatan fisik dan mental kita jauh lebih baik gitu. Self care itu banyak jenisnya, setiap orang bisa beda-beda, bisa ada yang tidak ada kriteria benar atau salah gitu. Self care yang paling bisa dilakukan semua orang adalah back to basic. Artinya apa? Ketika kita sudah menemui diri kita sangat lelah dengan segala tekanan psikologis atau tekanan fisik, kita harus cek dulu nih. Self care-nya cek dulu apakah kita sudah makan, tidur, dan istirahat. Makan, tidur itu istirahat ya. Makan, istirahat, dan olahraga dengan baik gitu. Biasanya nih kalau lagi ada tekanan psikologis dan tekanan secara fisik yang membuat kita benar-benar capek, salah satu diantaranya itu ada masalah. Entah itu makannya nggak teratur, entah itu makannya jadi nggak sehat, entah itu nggak olahraga, atau tidurnya jadi sangat sedikit atau sangat banyak gitu. Jadi kita perlu self care-nya itu back to basic dulu gitu ya. Kita harus melakukan 3 hal itu dulu secara baik gitu. Kemudian selanjutnya adalah bisa melakukan meditasi. Kalau dalam Islam biasanya berzikir gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak deh. Setiap hari rutinin 5 sampai 10 menit. Alhamdulillahnya ya kita punya waktu untuk sholat yang Islam nih 5 kali. Belum kalau ada yang melakukan sunnah bisa sampai 6 kali, 7 kali untuk melakukan zikirnya. Dan zikir di sini, meditasi di sini bukan hanya sekedar, ya sudah aku pengen meditasi, diem, tapi pikiran kemana-mana. Kita kasih, hmm, alarm ke diri sendiri, misalnya sebelum meditasi, saya ingin melakukan zikir, atau saya ingin meditasi untuk membuat diri saya jauh lebih tenang. Jadi, tolong pikiran, perasaan, dan tubuh saya fokus ya gitu. Dialog sama diri sendiri kayak gitu. Jadi kita kayak ngasih instruksi ke diri sendiri. Yuk kita coba fokus ya 5 menit aja. Saya pengen bener-bener biar diri ini tenang gitu. Bilang kayak gitu. Dan zikir pun kalau misal mengucap atau memuji Allah ya, kita bener-bener maknai tuh. Misalnya lebih merasa bisa memaknai kalau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Maha besar Allah gitu ya, maha besar Allah, maha besar Allah misalnya gitu. Tidak terpaut dengan harus 33, harus 1000, harus 100 gitu. Yang penting kita tenang gitu. Lakukan itu secara rutin gitu. Kemudian juga membuat rutinitas yang pagi itu harus ada rutinitas Mbak Ami. Jadi salah satu bentuk self care itu di pagi hari itu kita harus ada rutinitas. Kita cek deh teman-teman yang belum bisa memaafkan, yang overthinkingnya kalau malam. Biasanya kalau belum bisa memaafkan, overthinkingnya tuh kalau malam tuh, atau kalau nggak ada kegiatan gitu ya. Atau misalnya masih ada muncul depresi, muncul kecemasan, itu karena rutinitas paginya belum bisa balance gitu. Akhirnya malamnya jadi banyak terjaga, tidurnya baru bisa kalau pagi. Buatlah rutinitas di pagi hari, karena biasanya rutinitas-rutinitas kecil itu akan membantu kita melakukan rutinitas yang besar gitu. Kalau pagi kita fresh, nanti akan berjalan terus. um, Misalnya juga kita belajar melakukan hal yang efisien nih. Baju itu sebisa mungkin nggak banyak-banyak. Kenapa gitu deh gitu ya. Biar kita nggak banyak menghabiskan waktu untuk hari ini pakai baju apa ya, warna apa ya, nyambung nggak sama bawahan gitu ya, nyambung nggak sama atasan gitu ya, sama jilbab misalnya gitu. Kalau udah terlalu banyak tuh baju yang kita punya, akhirnya jadi pusing, jadi overthinking, nanti aku nggak matching, nanti aku nggak cantik, nanti aku nggak diterima nih wawancara kerja gitu. Yuk back to basic tuh. Kenapa kita disuruh simple? Kenapa kita disuruh bajunya hanya sedikit? Itu karena hal itu. Dan itu hal yang kelihatannya sepele, tapi sangat
apa ya, berpengaruh terhadap psikologis kita. Jadi nanti habis ini jangan-jangan yang lagi denger ini buru-buru lihat ini Mbak Ami, lemari, bajuku ada berapa banyak gitu ya. Ada berapa banyak Iya, kok bisa kayaknya jadi, Mbak, bisa overthinking jadi. terus ya gitu. Nanti cek ya, ada terlalu banyak pilihan baju nggak? Jangan-jangan terlalu banyak, makanya kemudian aku jadi banyak overthinking. Nggak gitu juga gitu ya, nggak gitu juga konsepnya gitu. Jadi, yuk kita coba hal-hal yang simpel-simpel yang ada dalam hidup kita dimulai di pagi hari. Pagi hari taruh taruh hal-hal yang buat kita bersemangat. Kalau kita suka lari pagi, lari deh. Kalau kita suka baca buku pagi, taruh deh. Sebisa mungkin kalau misal HP adalah stressor, jangan ada deket-deket di pagi hari. Jangan buru-buru buka sosmed, merusak pagi hari kita gitu ya. Kalau udah tahu itu merusak, jangan deket-deket gitu. Kemudian self care yang berikutnya adalah bisa teman-teman bikin gratitude journal. Jadi bikin hmm, hal apa yang disyukuri dalam satu hari ditulis. Tuliskan 5 hal yang disyukuri dalam satu hari, misalnya gitu. Tuliskan bahwa tidak harus kita itu sempurna gitu, karena biasanya kita belum bisa memaafkan diri kita itu karena kita merasa bahwa tadi yang saya sudah sampaikan, saya harus bisa melakukan banyak hal. Padahal Allah itu sudah bilang bahwa manusia itu tempatnya salah. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna gitu ya. Tapi kita mengepush gitu diri kita untuk sempurna. Itu yang kadang buat kita nggak bisa maafin diri sendiri. Yuk tulis gratitude journal dengan bersyukur gitu. Kemudian bisa dengan baca buku kalau teman-teman yang suka baca buku. Yang berikutnya adalah detox handphone gitu ya. Sekarang tuh kayak coba deh kalau misal internet aja nggak ada, kayak apa tuh rasanya ya. Udah kerasa banget kalau kita udah sangat bergantung sama handphone tuh. Jadi kita sangat perlu tuh melakukan detox handphone. Setiap orang bisa beda-beda. Mungkin satu hari detox misalnya 1 jam untuk bisa me time, untuk bisa baca buku, untuk bisa ngopi misalnya gitu. Atau bisa untuk ngobrol dengan keluarga misalnya gitu. Lakukan itu. Atau mungkin setiap 1 bulan sekali punya rutinitas apa. Mungkin misalnya sosmed itu di hide misalnya gitu ya. Atau untuk kemudian tidak buka sosmed sama sekali. Atau di uninstall misalnya gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi kita perlu detox handphone karena kadang sesuatu hal yang toksik itu ada di situ semua gitu. Kemudian boleh untuk pergi ke nature, artinya jalan-jalan untuk refresh lagi. Kita nih kalau orang-orang Islam, yang Muslim, dianjurkan sama Rasulullah kalau kita lagi pengen refresh, carilah yang hijau-hijau gitu ya. Lakukan itu, bisa lakukan itu. Karena ketika kita lihat yang hijau jadi fresh. Itu salah satu bentuk self care kayak gitu. Kemudian tidur berkualitas tadi ya, sudah. Kemudian cari hobi baru. Kalau kita sudah melakukan hobi yang sama itu terus, jangan-jangan aku perlu hobi baru. Jangan-jangan dengan hobi baru kita jadi tahu potensi kita. Jangan-jangan kita jadi punya minat. Selagi kita masih muda, kapanpun usianya kita itu muda di usianya gitu ya. Cari hobi yang baru, kesenangan yang baru nggak ada salahnya. Oh ternyata aku tuh suka masak ya. Jangan-jangan dulu nggak suka masak karena ada hal yang tidak menyenangkan nih. Belajar masak nggak masalah, jalan-jalan nggak masalah, apapun lakukan gitu. Selanjutnya cari kegiatan volunteering, jadi misalnya jadi volunteer di mana gitu, membantu apa gitu, karena biasanya dengan kita mencoba untuk volunteer kita banyak tuh interaksi dengan orang lain Mbak Ami, akhirnya kita jadi mudah mengasah empati. Wah ternyata banyak orang ya yang jauh di bawah kita, oh ternyata banyak orang yang nggak mampu dari kita, akhirnya itu lambat laun jadi membantu kita untuk memaafkan diri kita atau memaafkan orang lain. Siapa tahu kita bisa memaafkan lewat hal itu. Banyak cara untuk bisa self care, untuk bisa buat diri kita tetap waras, sehat jiwa dan raga gitu ya. Boleh ditambahkan dari tadi yang saya sudah sebutkan, berapa tadi ya, saya sampai lupa ngitung tuh Mbak Ami gitu. Boleh Sangat banyak, Mbak. dipraktekkan, boleh dipraktekkan, semuanya baik gitu. Gitu Mbak Ami. Wow, keren banget. Terima kasih Mbak Nasri. Memang
memang kita memang butuh self care di dalam diri kita Mhm, ya Mbak ya. mhm, Yang betul. kalau yang disebutkan Mbak Nasi tadi, kita memang harus back to basic, kemudian Mhm, bisa juga dengan meditasi, mhm, kemudian membuat rutinitas, mhm, kemudian bisa dimulai dengan dari hal yang simple, yang betul. mungkin kita nggak Mhm, pegang HP dulu, kita mhm, buat suasana baru, mungkin jogging pagi hari, membuat badan kita jadi sehat, mhm, kemudian bisa mhm, membuat jurnal, kita bisa mungkin apa aja yang stresor seharian kita dapatkan, hal-hal negatif dari mhm, mungkin berbagai sudut pandang, dari media sosial, dari lingkungan, kita bisa tulis. Apa aja dituliskan daripada itu jadi overthinking, membuat kita stres mhm, dan mhm, menjalar kemana-mana, lebih baik kita curahkan dulu. Kita betul. ekspresikan emosi kita dulu dalam sebuah tulisan. Kemudian bisa dimulai dari hal simpel tadi, Mhm, kemudian bisa kita detox dari HP, kemudian cari hobi baru, mungkin dengan apa tadi volunteer, mhm, mhm, mengikuti kegiatan baru, begitu. Memang sangat-sangat apa ya, membantu diri kita mhm, untuk mhm, dapat mhm. memaafkan diri kita lebih baik lagi. Wow, Iya, semoga Mbak. kita dapat merealisasikan dengan baik ya, Mbak. Mhm, Memang mhm, betul. kita memang kita memaafkan diri kita itu memang sangat penting karena memang Mhm, kita butuh eee, menjaga kesehatan fisik kita, menjaga mental kita, kesehatan mental kita, mhm, kemudian kehidupan sosial kita, dan juga yang sudah saya sebutkan tadi, kepuasan hidup kita. Kita memang membutuhkan kepuasan hidup, kita butuh bahagia, dan yang bisa membuat bahagia diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitu ya, Mbak? iya, benar Mbak Ami. Baik, Sama di satu sini hal Mbak Ami, mhm, satu hal ya? yang saya belum sampaikan, saya pernah mendengarkan salah satu YouTube dari orang yang ini ya, orang yang beliau tuh pengusaha yang luar biasa. Jadi mulailah harimu dengan apa ya, dengan hal yang positif. Jadi beliau itu suka ini men-challenge dirinya sendiri ketika pagi hari ketemu orang lain, beliau selalu memaksakan diri sendiri untuk keluar ketemu orang lain. Nah, ketika ketemu orang lain, beliau uh, 5 orang yang beliau temui pertama kali di pagi hari, beliau harus mendoakan gitu. Nah, jadi misalnya ketemu orang yang nyapu di jalan nih, beliau doakan. Pokoknya 5 orang yang ketemu, yang beliau temui ya di awal aktivitasnya, beliau doakan, dan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi sehari-harinya kita, bagi sehari-harinya beliau. Dan saya mencoba hal itu, akhirnya kita jadi yang tadinya mau overthinking, itu jadi ketarik ke hal-hal yang positif. Jadi misalnya saya ketemu orang yang lagi nyapu nih, jadi ikutan, semoga ya misalnya gini ya, semoga rezekinya bapak itu berkah misalnya gitu. Kemudian ketemu tetangga didoakan sampai dengan 5. Dan saya mempraktekannya sendiri itu benar-benar membuat hati nyaman. Ketika pagi itu kita mulai dengan hal yang nyaman, itu insya Allah kesananya nyaman gitu Mbak Ami. Itu sangat bagus. Saya lupa ya pengusahanya itu namanya siapa, beliau bapak-bapak, tapi pengusaha yang sangat sukses, dan beliau ternyata melakukan itu di awal harinya gitu Mbak Ami. Wow, super sekali Mbak. Sangat bermanfaat sih Mm-mm. ilmunya yang dari Mbak Nasri ini. Terima kasih banyak. Mm-mm. Oh ya, untuk Sobat Pena, apabila ada yang ingin bertanya, masih kita persilahkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan pilih beberapa pertanyaan dan akan dijawab oleh narasumber kita, Mm-mm. narasumber kece kita. Oh, amin, amin, Oke. amin. Oke, masih coba kita sapa-sapa dulu nih Mbak. Ada Rasita, ada Yus Putra, ada Mbak Mm-mm. Prapti nih, ada Pita, ada halo Devi Ayus, ada Mm-mm. Ubudia dan lain-lain sebagainya. Oke, eh, kalau memang kita coba tunggu sebentar, apakah ada yang Ya. ingin bertanya? Mm-mm. Memang kita memang butuh untuk memaafkan diri kita selain kita bisa Mm-mm. memang susah buat memaafkan orang lain kalau Betul. memang itu bukan dari hati pun kita akan susah apalagi kita bisa menyadari apabila kita harus memaafkan diri kita padahal itu sangat penting untuk diri kita Mm-mm. untuk kesehatan fisik dan mental kita karena mau bagaimanapun apa yang kita pikirkan itu akan lama kelamaan akan semakin menumpuk dan kita harus pikirkan nih apakah itu worth it juga untuk kita Mm-mm. pikirkan apakah Mm-mm. lebih baik kita memaafkan diri atau kita Mm-mm. akan terus
terjerumus dalam hal-hal yang membuat diri kita itu tidak baik-baik saja. Ya Iya, mungkin dengan bener tadi banget. yang sudah disampaikan oleh Mbak Nasri, dari kita bisa apa namanya, kita peduli dengan diri, kemudian kita bisa memulai aktivitas dengan apa namanya, dengan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan bisa mengenali perasaan kita. Kita bisa merenungi nih peristiwa apa saja yang sudah kita lalui, kemudian kita bisa bertanggung jawab pada diri, kita berbicara pada diri, berdialog dengan diri, apa aja yang udah kita lewati seharian ini. Meskipun itu hal-hal negatif, kita tetap tanyakan nih pada diri, kok aku bisa gini, kok aku bisa gitu, apa sih yang membuat aku kayak gini, kenapa kok aku bisa marah sama dia. Kita harus tahu nih alurnya kayak gimana, agar kita bisa eh, tahu jalan keluarnya, agar kita bisa meringankan beban dalam diri kita. Mm-mm. Kemudian bisa juga kita ya mencari suasana baru ya Mbak, nggak melulu harus terpuruk pada masa lalu. Kita cari orientasi masa depan. Kita Mm-mm. pandang nih masa depan yang indah kita, gimana sih caranya? Nah, caranya ada kita fokuskan dulu pada diri kita sendiri dengan memaafkan diri kita. Jangan terus melulu masa lalu kita yang mungkin gagal terus, atau mungkin merasa diri kita tuh pesimis. Untuk nggak apa-apa dulu kita, oke, nggak apa-apa kita maafkan dulu diri kita, seperti itu, gitu ya Mbak Nasri. Betul, betul Oh Mbak Mi. Mbak, ada yang bertanya Mm-mm. eh dari Bu Yung Hai, misal orang lain melakukan kesalahan, oke dong kalau kita seakan memaksa atau ingin banget agar orang lain itu meminta maaf, apakah sama seperti memaafkan diri sendiri? Bagaimana Mbak Nasri? Oke. Halo Buyung, Buyung ini juga psikolog nih. Saya jadi diuji nih ya, Allah. Bu Yung Oke, Hai. ketika kita ini ya, kalau dari saya pribadi, kalau salah minta ini nih diluruskan ya Bu ya. Sama Ami juga nih bisa nambahin mungkin. Memang ketika kita punya rasa tidak nyaman dengan orang lain, responnya adalah kadang kita pengen banget orang lain itu minta maaf ke kita nih, gitu ya. Tapi respon orang lain itu tidak bisa sama sekali kita kendalikan nih Boy, kayaknya nih Boy. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk bisa memaafkan kita gitu. Jadi konsep itu harus banget kita pegang biar kita itu nggak kemudian berkutat untuk mengharapkan orang lain memaafkan apa minta maaf ke kita gitu. Karena kita sama sekali tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, perilaku orang lain gitu ya, atau perasaan orang lain ke kita. Kita nggak bisa minta orang lain tuh jatuh cinta ke kita gitu. Aku sayang sama kamu, kamu harus sayang juga dong sama aku. Aku udah maafin kamu, kamu harus maafin aku dong. Kamu udah ngelakuin kesalahan, kamu harus minta maaf dong. Kita tidak bisa melakukan hal itu gitu karena memang itu tadi saya yang sudah saya sampaikan bahwa untuk membuat orang lain minta maaf, untuk membuat orang lain sadar bahwa mereka salah adalah hak prerogatifnya Allah untuk menggerakkan hati mereka gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk minta maaf ke kita. Kita bisa meminta, misalnya kamu misalnya ya, kalau konteksnya adalah anak-anak, misalnya anak kita mau mengajarkan konsep minta maaf misalnya. Nah, tadi kamu melakukan kesalahan, kamu minta maaf ya sama ibu, sama ayah misalnya gitu. It's okay. Tapi ketika itu sama teman kita juga boleh, kamu ngelakuin salah loh, kamu minta maaf. Tapi ketika dia itu minta maafnya secara tulus atau tidak, itu menjadi tanggung jawabnya dia, menjadi hak prerogatifnya Allah gitu. Kita hanya bisa memberikan edukasi, ya kamu harus minta maaf, itu adalah bentuk edukasi gitu. Kalau dia tidak melakukannya, itu adalah hak prerogatifnya dia. Memaafkan diri sendiri pun seperti itu. Karena kita bisa memaafkan diri sendiri, proses memaafkan diri sendiri dikatakan berhasil gitu ya ketika individu itu bisa mengenali bahwa mereka itu tidak sempurna. Kita ya, bukan mereka ya, kita, bahkan saya pribadi, Mbak Ami pun gitu, bisa memaafkan ketika kita berhasil memaafkan, ketika kita sudah memahami bahwa kita itu tidak sempurna gitu. Dan bisa gagal dalam menciptakan ideal self, diri ideal gitu.
Karena kan setiap dari diri kita punya tuh diri ideal gitu ya. Saya gambarkan ideal saya adalah orang yang mampu untuk mengemban tugas saya sebagai seorang psikolog misalnya gitu. Saya menjadi orang yang ramah, saya itu orang yang ini, saya orang yang itu, misalnya saya guru yang ini, guru yang itu, misalnya gitu. Eh, Ternyata pada suatu ketika kita nggak sesuai dengan ideal self-nya nih, real self-nya, diri yang nyatanya adalah nggak bisa sesuai dengan idealismenya kita. Nah, proses memaafkan dan itu berhasil adalah ketika kita mampu menerima bahwa kita nggak bisa selamanya sesuai dengan ideal self kita. Kita punya kekurangan gitu. Sampai kita bisa memahami bahwa saya punya luka batin gitu ya. Saya belum bisa memaafkan karena banyak faktor yang saya punya kayak tadi yang saya sudah sebutkan, ada persepsi, ada support system yang kurang baik, ada yang memang yang belum bisa saya maafkan itu adalah orang yang sangat benar-benar sulit gitu ya gitu. Oke. Berarti memang karena memang kita tidak bisa memaksakan orang lain pun untuk suka dengan kita ya Mbak. Apalagi kita Iya. harus kayak mengharapkan orang lain itu untuk minta maaf pada kita, itu malah kayak Mm-mm. kita membuang-buang energi kita membuat diri kita lelah hanya untuk memikirkan kenapa sih dia nggak minta maaf padaku, padahal dia salah sama aku. Sebenarnya hal itu Mm-mm. malah semakin menyakiti diri kita dan menambah beban pada diri kita. Karena tidak memungkiri semua orang itu pasti memiliki kesalahan meskipun sedikit apapun, karena seperti yang dikatakan Mbak Nasi, kita itu sebagai manusia tidak ada yang sempurna, pasti Mm-mm. memiliki kelebihan, kita memiliki kekurangan, dan bagaimanapun kita harus fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membuat diri kita damai Mm-mm. dengan apa namanya, mengurangi beban pikiran kita. Mungkin kita lebih baik fokus pada diri kita untuk memaafkan diri kita, karena mau bagaimanapun kita harus bebas dari semua pikiran itu dan butuh pendamaian dalam diri kita. Dan diri kita pasti butuh bahagia, dan bukan orang lain yang membuat diri kita bahagia, dan pasti diri kita sendiri yang akan membuat diri kita. Contohnya dengan memaafkan diri kita itu. Ya Mbak Nasi, begitukah? Iya, benar Mbak Ami, karena ini ya, apa, kalau konsepnya memaafkan ke diri sendiri sama ke orang lain, kita tidak bisa disamakan. Artinya gini, ketika kita ingin, kita harus memaksakan diri kita atau kita harus membangkitkan diri kita untuk bisa, untuk kita itu butuh untuk memaafkan diri sendiri. Kita tuh butuh untuk memaafkan diri sendiri untuk kita sendiri. Tapi kita Iya, tidak betul bisa sekali. ketika mau orang lain, kalau ke orang lain nggak bisa disamaratakan. Tidak bisa memaksakan orang lain untuk memaafkan kita ataupun minta maaf ke kita gitu. Karena beda konteks gitu. Kalau sama diri sendiri harus memaksakan diri untuk memaafkan karena fungsinya untuk tadi mencapai kepuasan gitu ya Mbak Ami ya, untuk bisa hidup lebih Iya, nyaman. Tapi kalau bisa lebih orang baik. lain kita nggak bisa paksain gitu. Oke, baik. Ternyata kita sudah ngobrol panjang lebar nih Mbak, udah 1 jam nih ternyata. Nggak terasa Dan ya Mbak Ami ya. apa? Iya, oke. Sebelumnya saya mau makasih loh Mbak, ternyata banyak sekali manfaat ilmu-ilmu dari Mbak Nasri yang bisa di-sharingkan di sini pada Sobat Mm-mm. Pena semuanya. Dan semoga kita bisa merealisasikan, kita bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi, karena mau bagaimanapun kebahagiaan diri kita yang bisa mendapat adalah diri kita sendiri. Ya, Oke, betul. mungkin eh, mungkin ada tambahan lagi Mbak Nasri? Tambahan ya, mungkin ini closing statement dari saya adalah level tertinggi dari memaafkan adalah maafkan diri sendiri nih Mbak Ami, karena memang kadang kita tidak itu ya menghiraukan. Jadi kita ala udahlah diri sendiri nanti juga sembuh sendiri gitu ya. Level tertinggi kita adalah memaafkan diri sendiri. Jangan lupa sama diri sendiri. Pelan-pelan, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kita nggak lagi lomba kok gitu ya. Yang menentukan garis finishnya kita sendiri gitu. Kapan kita bisa berdamai dengan diri sendiri, garis finishnya beda-beda gitu. Pelan-pelan, kalau saat ini belum bisa lari, pelan-pelan dulu, nggak masalah gitu. Selamat berproses, karena setiap hari pada dasarnya kita berproses untuk makin mengenali diri sendiri, makin bisa aware dengan diri sendiri gitu. Gitu Mbak Ami. Oh, terima kasih. Terima kasih Mbak Nasri.
Oke, semoga kita semua bisa ya merealisasikannya ya. Bisa lebih Betul. baik, diri kita bisa Mhm. diri kita bisa lebih bisa memaafkan diri kita. Jangan menyalahkan diri terus karena dengan menyalahkan diri itu akan semakin menyakiti dirimu sendiri. Baik, Iya, sekali lagi betul. saya terima kasih nih Mbak untuk sharing-sharing-nya hari ini bareng kita semua dengan membahas pentingnya. Mhm. Maaf, jaringan saya terputus Mbak. It's okay, nggak apa-apa. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi ya Mbak untuk Mhm mhm. sharing-sharing-nya. Terima kasih juga, mungkin ini saya tutup ya Mbak. Terima kasih Iya. banyak untuk sharing-sharing-nya hari ini. Teman-teman semuanya, sobat pena yang sudah mau join nih, Mhm. terima kasih. Kemudian jangan lupa nih untuk menantikan IG live selanjutnya pastinya dengan tema yang lebih menarik lagi dan narasumber kita bisa belajar bareng narasumber kita berikutnya.